Saya memanfaatkan LinkedIn, kalau mungkin ada yang tahu tentang LinkedIn itu ya. LinkedIn. Kemudian account di situ, kemudian ada grup-grup yang internasional gitu, leather, handmade gitu. Saya ngeblas ke banyak grup tersebut, kemudian nyangkutlah ada buyer. Pertama kali buyer yang saya ingat sampai sekarang itu dari Switzerland. Halo Sobat Ekspor, kembali lagi kita berjumpa dalam acara Dialog Ragam Obrolan Ekspor atau Dialog Rabu LPEI. Kembali bersama dengan saya, Georgina Warganegara. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari PT Adisher Kreasi Indonesia atau Adisher Leather. Perkenalkan dengan Ibu Adinda Sheila. Mungkin di sini kita akan ngobrol sedikit ya Ibu, mengulik kisah sukses Bu Adinda, gimana caranya kok bisa sukses ekspor, terus kenapa awalnya itu Ibu menggarap produk fashion, sedangkan kompetisi fashion di skala global itu cukup tinggi. Mungkin sebelum kita mulai, perkenalkan dikit mengenai company Ibu dan background Ibu seperti apa sebelumnya. Oke. Izinkan perkenalkan, saya Adinda Sheila, saya dari PT Adisher Kreasi Indonesia, bisa disebut dengan Adisher Leather. Saya memulai usaha saya itu pada tahun 2012, waktu itu saya berkuliah di Yogyakarta, khusus spesifiknya di jurusan Teknik Arsitektur di Universitas Gadjah Mada. Waktu itu memang kecintaan saya kepada dunia fashion itu cukup tinggi. Saya suka desain, creative thing gitu ya, membuat sesuatu yang kreatif. Kemudian saya melihat peluang di Yogyakarta itu pengrajinnya hebat-hebat waktu itu. Kemudian saya memang tidak bisa mampu untuk membeli produk-produk high end waktu itu ya. Jadi kemudian saya balik lagi melihat gitu ke dalam di Indonesia. Ternyata produk-produk Indonesia itu bagus ya kualitasnya. Kenapa enggak saya juga bisa ngedesain, kemudian saya bisa merealisasikan desain dengan bekerja sama dengan pengrajin lokal yang ada di Yogyakarta. Waktu itu belum memiliki karyawan sendiri, belum memiliki mesin sendiri, lalu bekerja sama dengan pengrajin lokal yang sangat mumpuni waktu itu, sehingga tahun 2012 itu tepatnya Adisher bisa memproduksi produk yang luar biasa. Dan saat itu banyak sekali impact yang review yang kita dapatkan bahwa ternyata produk yang lokal dari Yogyakarta kok bisa cukup bagus bersaing dengan produk yang bisa dibilang sudah berkelas Eropa gitu. Jadi itu yang membuat saya dorongan untuk semakin seperti percaya diri ya, untuk wah ini sepertinya harus tetap dilanjutkan usaha yang seperti ini gitu. Wow, jadi sudah bergerak dalam bidang fashion ini selama 12 tahun ya? Iya. Oh, menarik sekali. Kalau misalnya boleh tahu nih ya Bu, unique selling point dari produk Ibu sendiri dari Adisher Leather, kita tahu nih produk tas ya di depan kita ini, kira-kira apa sih Bu? Oke, waktu itu memang pasti dong kalau kita membuat suatu brand itu pasti ditanyakan perbedaan apa brand Adisher ini dengan brand yang lainnya gitu. Dan waktu tahun 2012 itu memang saya suka mendesain, kemudian dengan desain itu saya memberikan konsep di setiap produk Adisher itu akan dilapisi oleh kain yang seperti bisa kita lihat itu kain batik, dan kain batiknya itu motif kaung. Jadi ini pembeda dari produk brand yang lainnya. Misalkan kita sama-sama membuat produk kulit tapi kita handmade. Karena kalau berbicara tentang produk handmade itu otomatis tidak ada produk yang satu dengan yang satunya itu sama persis gitu. Tidak sama dengan mass production yang itu cetakan mesin. Karena ini bikinan manual ya, bikinan cutting manual gitu. Jadi kita memang handmade itu unik karena jahitan-jahitannya itu pasti satu dengan yang lainnya itu tidak akan sama persis 100% gitu loh. Walaupun kita sudah menggunakan kaidah-kaidah yang memang kualitas itu harus nomor satu ya. Kemudian untuk lapisan dalamnya itu kita memakai batik kawung. Karena kita menggunakan batik kawung itu, saya waktu itu berpikir ya, saya mengulik sejarah kebudayaan Indonesia gitu. Kalau kita ingin bersaing di kancah global, kita harus memiliki sesuatu yang ini produk lokal Indonesia banget gitu. Bagaimana gitu? Saya berpikir kemudian menentukan bahwa ini batik kawung karena batik kawung adalah salah satu motif batik tertua di Indonesia. Kemudian
batik ini mungkin banyak yang belum tahu ya bahwa batik ini itu favoritnya Sultan Yogyakarta pada masa itu. Dan batik ini tuh tidak boleh dipakai oleh masyarakat biasa. Itu yang unik. Jadi hanya untuk berdarah biru saja yang memakai batik ini. Jadi alangkah baiknya waktu itu Adisar itu saya ingin merepresentasikan bahwa produk Adisar ini sangat eksklusif karena dari dulu itu cuman Sultan doang dan keluarganya yang berdarah biru yang bisa boleh memakai. Masyarakat biasa nggak boleh gitu. Jadi tapi zaman sekarang itu mungkin banyak orang yang nggak tahu gitu loh. Jadi makanya saya ingin merepresentasikan tersebut agar masyarakat itu semua tahu bahwa oh ini ternyata kebudayaan yang kita punya Indonesia itu sangat bernilai gitu loh, bernilai jual dan mempunyai cerita gitu. Dan kita juga mendapatkan feedback kebanyakan dari masyarakat ini ya Amerika bahwa ternyata oh kalau punya cerita seperti ini emang harus tetap kamu pertahankan gitu seperti itu. Oh jadi menarik sekali ya. Memang sengaja ya kalau misalnya dari diri sendirinya ibu tuh kepengen oke, saya nggak mau cuma berjualan produk yang produk jadi, tapi tetap harus ada unsur Indonesianya. Jadi kita memang harus membawa produk lokal ke kancah global. Yeah. Memang itu datang dari kesadaran sendiri ya. Oke, menarik sekali. Kalau misalnya boleh tahu, Ibu tadi kan sudah mention sebelumnya sudah beberapa kali ekspor ke luar negeri. Sudah pernah ekspor ke berapa negara nih? Kita ke 10 negara. Memang paling banyak itu ke Amerika Serikat. Kemudian ke Australia, ke New Zealand. Untuk Asia kita cuma 2, ke Singapura dan Jepang. Kemudian ke beberapa negara Eropa dan yang paling jauh itu kita ke Brazil. Ke Amerika Latin pernah kita ke Brazil. Kalau dari 10 negara itu Bu, ini saya penasaran aja ya. Ibu tuh untuk bisnisnya sendiri itu memang fokus dalam pangsa pasar luar atau bisa juga jual di punya pangsa pasar lokal juga? Oh ini pertanyaan yang menarik karena dulu itu waktu tahun 2012 entah kenapa ya mungkin belum banyak masyarakat Indonesia yang kayak cinta produk lokal gitu. Itu yang kayaknya saya tuh cukup tertantang gitu. Kenapa ya orang Indonesia sendiri sudah paham produknya itu luar biasa bagus, tapi kenapa dia nggak mau membeli gitu? Selalu compare gitu dengan produk high end yang branded Eropa, Amerika seperti itu. Dan kemudian setelah kita berhasil ekspor, jadi saya memiliki trik yang saya balik gitu. Kita harus keluar negeri dulu. Saya ingin menantang gitu ya. Adisar kok tidak bisa dihargai dengan lokal gitu. Kemudian saya ekspor ke luar negeri, ke Amerika, ke negara-negara yang lainnya. Setelah mendapatkan banyak review dari negara tersebut, dari lokalnya itu juga kayak udah trust aja gitu loh. Itu yang kita alami gitu. Jadi yang awalnya dia tidak melihat ada value di Adisar ini, setelah mereka melihat review yang oh ternyata orang Amerika malah justru menghargai loh kebudayaan yang seperti ini gitu, tas-tas yang bahkan dibikin di Depok Jawa Barat. Jadi mereka menghargai itu dari sisi seperti itu yang saya kaget-kaget itu seperti itu sih. Oke, menarik sekali nih. Ini malah ketuker ya. Bukannya kita pangsa pasar lokal dulu, baru keluar, ini malah keluar dulu, baru ke dalam. Ini pertama kali ini saya dengar gini dan berhasil ternyata strateginya loh. Nah, Ibu, ini saya penasaran nih, kalau dengan pangsa pasar lokal dan internasional, apalagi mencakup 10 negara nih yang Ibu punya saat ini, kapasitas usaha, jumlah karyawan, boleh cerita sedikit nggak sih mengenai Adisar sendiri? Sekarang tuh sudah mempekerjakan berapa para pekerja atau pengrajin, dan cerita di balik itu gimana sih? Gitu. Untuk karyawan kita 10, ada 10 orang. Memang kita small team, bisa dibilang kita small team. Dan jika mengkomunikasikan kepada buyer ekspor itu kita selalu berkomitmen walaupun kita small team tapi kita bisa provide high quality ya sesuai dengan yang mereka harapkan gitu loh. Walaupun kita small team kita juga mengedepankan kualitas gitu. Untuk kapasitas produksi kita bisa mencapai 500 pieces per bulan. Namun kita selalu menginformasikan kepada buyer bahwa kita itu start with small quantity. MOQ kita itu 50 pieces, bahkan 25 pieces per model per warna. Jadi misalkan ingin membeli tas ini gitu, jadi nggak butuh 100 pieces langsung, bisa kok dia trial 10, 25 pieces, 10 pieces itu boleh gitu. Karena dia boleh trial dulu di negaranya mereka dan if it works, jadi kita
jadi bisa dengan kuantitas yang lebih besar kembali gitu. Oh, jadi pada prinsipnya Ibu memang mengkedepankan quality over quantity. Benar. Karena pada dasarnya memang unique selling point itu kan handmade product ya. Jadi memang yang kita jual ke para konsumen yang ada di luar negeri, apalagi pangsa pasar Jerman, Jepang, Amerika, kita tahu betapa sulitnya masuk ke negara-negara tersebut dengan quality controlnya lah, sertifikasinya, atau bahkan dari segi desainnya aja juga sulit sekali ya Bu. Jadi memang tergantung bisnisnya seperti apa, tapi saya tangkap di sini Adisher Leather mampu untuk menggarap pasar internasional itu melalui konsistensi dalam quality produknya. Nah, selain itu Bu, kalau misalnya kita ngomongin kualitas produk nih, boleh kita tahu nggak sih proses pembuatan produk Adisher Leather itu seperti apa? Oke. Biasa kita kadang mendesain itu tematik ya, misalkan kita mau merilis yang spring summer gitu, jadi kita butuh warna-warna yang terang, warna-warna yang cerah gitu. Jadi biasa saya dengan tim itu meriset gitu warna-warna pastel-pastel apa ini yang akan keluar di 2024 seperti itu. Kita bisa cek-cek brand yang ada di pasar di negara tersebut. Kemudian kita soal desain kita juga yang cukup happening, walaupun kita memang long last gitu ya, desainnya timeless gitu, cuman kita harus mengikuti mode juga gitu loh, kira-kira desainnya yang seperti apa gitu. Kemudian biasa saya men-sketch gitu, kemudian dengan tim saya mengembalikan kepada tim, kita mengkomunikasikan apakah tas ini bisa kita buat gitu, dan apa saja yang kita butuhkan. Biasa kita membuat mock up dulu kayak dummy bag gitu. Jadi sebelum menghasilkan produk ini tuh prosesnya panjang. Jadi kita membuat dari sintetis leather dulu. Jadi kulit sintetis yang kita bisa nanti improve gitu ya. Misalkan contoh ini kita ambil 8 sampai 10 cm. Ternyata waktu diaplikasikan ke dalam tas sintetis kok ternyata kekecilan gitu. Kita adjust lagi 12 cm. Kalau kita menggunakan kulit asli itu kan kita nggak bisa ya kayak gitu, karena kulit itu kalau udah salah itu dibuang, nggak bisa diulang gitu. Jadi makanya ada dummy bag gitu yang istilahnya untuk sebelum dibuat di produk yang jadi kayak gini kita harus trial and error dulu, dan itu membutuhkan waktu 2 minggu 3 minggu gitu. 2-3 minggu untuk menghasilkan yang benar-benar bagusnya ya, versi untuk direvisi-revisi seperti itu. Oh, terus yang saya dapat di sini memang Ibu sengaja pakai kulit sintesis untuk sampel-sampel awalnya itu dalam rangka supaya mereduce waste ya. Berarti mencoba untuk mengimplementasikan environmentally friendly environment untuk para pekerja dan untuk bisnisnya. Oke, jadi menarik sekali ya. Salah satu hot topic saat ini kan apalagi di bidang fashion itu recycled material atau recycled fashion, atau bahkan gimana caranya supaya zero waste management itu. Jadi terimplementasi zero waste management itu di Adisher melalui ini ya Bu. Proses pembuatan sampel tadi. Proses pembuatan sampel. Oke, menarik. Ini tuh dari tadi saya yakin banget para penonton ini pada penasaran. Gimana sih asal mula Ibu Adinda ini mulai ekspor? Kan udah pasti nih seluk-beluknya banyak banget nih, suka duka lah. Mungkin boleh cerita awal mula ekspornya itu seperti apa? Apakah langsung lancar atau ada ya tantangan-tantangannya kah gitu? Pertama kali ekspor itu yang benar-benar belum terlalu banyak ilmunya itu ya, karena saya basicnya bukan business and management, apalagi dari desainer, saya murni benar-benar dari teknik arsitektur ya. Emang belajarnya secara teknik gitu, menggambar rumah. Nah ini menggambarnya tas gitu. Kemudian saya memanfaatkan LinkedIn, kalau mungkin ada yang tahu tentang LinkedIn itu ya. LinkedIn. Kemudian account di situ. Kemudian ada grup-grup yang internasional gitu, leather, handmade gitu. Saya ngeblas ke banyak grup tersebut. Kemudian nyangkutlah ada bayar. Pertama kali bayar yang saya ingat sampai sekarang itu dari Switzerland. Wow. Dari Swiss. Jadi langsung nyangkut itu benar-benar saya nggak spend iklan untuk itu ya, cuman karena si buyer itu membutuhkan memproduksi tas untuk sampel gitu waktu itu untuk festival. Kemudian tahu ada Adisher nih, lokasinya di mana di Indonesia gitu. Lalu kita berkomunikasi dan itu pertama kali dari LinkedIn itu dari Switzerland. Wah, ini menarik banget nih. Pertama kalinya saya dengar menawarkan produknya itu via LinkedIn dan langsung mulai ketemu bayarnya dari situ. Dan sampel pertama kali itu mungkin orang luar bilangnya nggak tahu murah apa mahal. Kita patok $350 waktu itu. Itu di tahun 2015 awal. Untuk produk tas atau produk dompet saat itu atau?
Itu dompet kecil. Dompet kecil. Wow, menarik sekali ya. Kalau misalnya untuk ukuran pasar lokal ya mungkin beda skala, tapi kalau misalnya untuk internasional mereka justru melihat itu tuh sebagai acceptable ya, Bu. Oke, jadi memang dilihat tuh di sini peluangnya sebenarnya besar sekali kalau misalnya memang mau digarap produk-produk untuk ekspor ya, Bu, sebenarnya. Kalau boleh tahu nih Bu, setelah dari Switzerland itu gimana tuh? Apakah langsung oke, repeat order, oke, lancar banget nih? Waktu dari Switzerland itu dia memberikan feedback, kerjaan mah oke ya, kerjaannya kita oke, cuman dia memberikan pertimbangan bahwa ternyata Switzerland Indonesia itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan dia memutuskan untuk menghold projectnya dengan Indonesia dan menggunakan manufacturer yang ada di negara lain gitu, bukan di Indonesia. Tapi saya bertanya kenapa, apakah produknya kita kurang oke gitu. Saya minta feedbacknya gitu. Ternyata produknya itu sudah oke, tapi hanya masalah jarak tempuh dan waktu yang akan untuk pengiriman. Karena kan kalau dia turun order itu kan menggunakan shippingnya laut ya, jadinya dia mungkin pertimbangannya seperti itu. Menurut saya ya that's okay. Jadi kita harus tetap keep in touch sama yang buyer Switzerland itu. Kemudian kita dapat yang dari Netherlands. Dari Netherlands itu untuk festival juga sekian, waktu itu cuma 50 sampai 100 pieces ya waktu itu. Cuman untuk event. Jadi kayak semacam event festival gitu. Di Eropa kan banyak kayak event-event seperti itu. Jadi dia ada momen membuat tas yang semacam waist bag gitu. Dulu di Indonesia belum ada itu model waist bag. Lagi happening sekarang 2020, kita udah dapat di 2015 waktu itu. Jadi ternyata kita cukup ketinggalan ya. Maksudnya dulu Adister udah ngirimin ke Netherlands nih 50 sampai 100 pieces gitu. Jadi menarik juga gitu. Jadi kita sedikit banyak memang kita itu semacam tahu duluan gitu loh yang akan happening itu apa, karena kadang buyer order ke kita model yang seperti apa gitu. Wah, market research langsung ya ini. Jadi ya tadi kan Ibu memang mention setiap tahun tuh selalu ada market research, tergantung 4 season itu spring, summer, fall sama winter. Tapi ini sendiri udah dapat orderan seperti ini tuh udah menjadi bagian dari market research itu sendiri karena udah pasti terbukti. Oke, menarik. Nah, setelah dari Switzerland, Netherlands, nah abis itu tuh kalau misalnya boleh tahu berapa lama Ibu butuh waktu sampai menemukan buyer yang cocok sampai continuous order atau repeat order yang sampai saya tenang nih sebagai pelaku usaha gitu. Cukup lama dibilang ya, nggak langsung boom setahun 2 tahun. Dari situ sekitar 4 tahunan lah. 4 tahun 4 tahun. Cuman dari tahun 2015 itu kita retail mah terus aja ya. Maksudnya 1 pieces, 2 pieces, under 20, 30 pieces. Cuman untuk yang sekarang ini waktu itu malah Covid ya. Kita dapat ratusan pieces sekali PO gitu. 300 pieces, 200 pieces itu yang dari Amerika. Sampai sekarang kita juga kayak dia udah punya, karena dia juga startup di sana, dia juga 1 tahun udah berapa kali order tuh udah harus, karena bisnisnya dia continue seperti itu. Oh wow, oke, jadi itu cukup besar ya dan butuh waktu ya, nggak bisa instan. Ya nggak bisa instan lah, semua itu nggak ada yang serba instan. Memang dari Ibu sendiri harus trial and error berapa market dulu, ya walaupun produknya retail dulu ya. Nantinya memang setelah cocok baru ketemu. Nah kalau misalnya boleh tahu channelnya itu tuh via apa ya Bu? Pameran kah, business matching, global marketplace? Global marketplace waktu itu, B2B business to business. Kalau misalnya boleh tahu nih Bu, biasanya kalau misalnya Ibu dapat orderan via retail ini, apakah dari LinkedIn atau misalnya teman-teman pelaku usaha ini tuh harus ngecek global marketplace atau misalnya channel apa yang cocok untuk mereka? Kalau misalnya Ibu melakukan testing sendiri, kira-kira channel apa yang cocok untuk Ibu tuh dulu trial and error-nya seperti apa? Waktu itu untuk riset awal-awal itu kita Google dulu gitu ya, kira-kira Google yang benar-benar sederhana lah, importer bag di negara tujuan gitu, misalkan di Amerika Serikat gitu. Setelah kita nyantol ternyata retail kita itu ternyata banyak loh ke Amerika Serikat, jadi kita itu lebih prefer ke buyer-buyer Amerika, karena dari segi modelnya kita juga masuk, kita dapat review yang oke, dia memvalue batik dan cerita budaya Indonesia, karena mungkin Amerika belum terlalu banyak cerita budaya ya di negaranya itu, jadi dia mungkin ini unik sekali ya gitu. Kemudian secara payment juga orang Amerika itu mudah sekali gitu, jadinya
teknik pembayaran dan lain sebagainya itu secara komunikasi bahasa Inggris juga oke gitu. Jadi kemudian dari search Google tersebut, kemudian marketplace yang ada di Amerika kita submit di situ dan kita bisa berjualan retail melalui global marketplace yang ada di Amerika Serikat, khusus handmade. Oh oke, menarik banget itu. Memang coba-coba sendiri dulu ya. Bu Adinda, kalau bisa boleh tahu nih untuk bekal teman-teman pelaku usaha kita juga, apa skill set yang kira-kira diperlukan untuk para teman-teman pelaku usaha ketika mereka mau mulai ekspor? Kalau dari pengalaman Ibu sendiri yang bergerak dalam bidang fashion, apalagi tas kulit, itu kan cukup niche ya. Nah, itu tuh skill setnya apa aja sih selain ambisi dan curiosity, penasaran gitu? Apa aja sih yang harus dipunyain oleh si pelaku usaha ini? Kalau yang saya alamin sendiri ya, niat ya sudah pasti harus. Pasti kadang itu kita punya niat, tapi semangat itu ups and downs ya. Kadang ada, betul. Kadang luntur gitu. Yaitu tekun. Jadi kita itu harus tekun, apapun yang terjadi, lagi mood, lagi nggak bagus, lagi naik, turun, itu kita harus tekun. Kemudian kalau untuk ekspor pasti bahasa kita harus perbaiki. Bahasa Inggris. Dulu saya sadar bahwa tahun 2018 ikut bisnis matching yang termasuk difasilitasi oleh Exim Bank, pameran di Trade Expo Indonesia waktu itu tahun 2018. Waktu ketemu buyer langsung gitu, saya pikir cukup oke bahasa Inggris saya. Ternyata waktu pertanyaannya detail tuh kayak, saya harus upgrade ini. Dari situlah dari tahun 2018 saya aware sampai sekarang tahun 2024 saya harus upgrade tiap hari. Jadi kalau bisa saya tiap hari tuh ngomong bahasa Inggris. Kalau enggak, emang kalau bahasa itu harus practice ya, practice makes perfect. Betul. Jadi memang kita harus tekun, menekuni bidang yang ingin kita geluti itu. Kalau saya tas handmade bisnis, jadi kita harus mengetahui bahan-bahan detail-detailnya, kemudian bahasanya, kemudian yaitu termasuk bahasa, cara berkomunikasi. Kadang itu buyer tidak hanya menginginkan harga murah. Yang pengalaman saya pribadi, buyer itu tidak hanya menginginkan harga murah, kamu punya harga murah, saya beli. Itu kalau di Adiser bukan seperti itu. Jadi lebih ke kamu bisa buat kualitas yang oke, kemudian buyer di Adiser itu lebih senang berdiskusi, diberikan suggestion gitu loh. Kalau misalkan saya membuat tas yang seperti ini, bentuknya seperti ini, ukurannya seperti ini, itu apakah cantik seperti itu. Jadi itu masuk ke sampling produk ya, membuat dummy produk seperti itu. Jadi pengalaman yang saya dapatkan itu jadilah partner bisnis yang baik gitu. Nggak hanya kita berjualan, dia memberikan benefit, profit untuk kita, tapi jadi teman untuk si buyer tersebut gitu. Jadi memberikan tidak segan-segan men-share ilmu yang kita punya gitu. Seperti itu. Oke, jadi nggak cukup kita mindset itu tidak boleh sekedar jual selesai, jual putus. Tapi memang gimana caranya continuous improvement, apakah ini oke di market mereka, dan apakah secara teknis kita bisa ngebantu apakah ini produknya bisa lebih baik apa enggak. Jadi memang mereka lebih prefer kalau misalnya kita sebagai seller pun juga open untuk diskusi ya, memberikan masukan kembali kepada mereka. Oke, itu menarik banget tuh. Jadi itu caranya, secretnya Bu Adinda dalam cara supaya nge-retain para customer tersebut ya. Oke, menarik sekali. Nah, Bu Adinda, tadi kan Ibu mention nih, background-nya padahal arsitek, tiba-tiba ke fashion. Nah, penasaran apakah gimana sih pandangan orang terdekat menanggapi saat Ibu memulai, atau versus sesudah Ibu memulai punya additional leather ini? Gimana? Awalnya pasti kayak banyak yang ragu nih gitu kan. 100% benar. Terutama orang tua saya, kedua orang tua saya itu sangat menentang saya nggak boleh jadi pengusaha, apalagi desainer. Maksudnya di sini kan posisi saya tidak, maksudnya hengkang langsung dari teknik arsitektur, harusnya saya menjadi engineer, kemudian kok jadi desainer, mau dapat uang dari mana, tanda kutip seperti itu gitu. Benar-benar ditentang, bahkan jujur saya tidak diberikan modal sepeser pun dari orang tua. Jadi saya ngumpulkan sendiri waktu itu dari tahun 2012. Memang saya senang berpikir visioner gitu. Jadi berpikir bisnis itu bukan untuk 1 bulan, 2 bulan, tapi 5 tahun, 10 tahun sampai ke depannya gitu. Jadi kita harus memiliki pemikiran yang panjang. Kemudian saya berusaha meyakinkan kepada orang tua saya bahwa beri saya waktu, saya ingin membuktikan bahwa bisa kok arsitek itu bisa jadi pengusaha fashion tas kulit gitu. Dan itu sebelum saya bisa membuktikan ditentang gitu. Tapi setelah melihat ada buyer Amerika dan lain sebagainya, itu ya
ya bangga sekali gitu. Jadi kayak semacam berkebalikan gitu. Oh ternyata memang mungkin mereka menentang itu karena lebih ke hal yang ditakutkan menjadi pengusaha itu kan ups and downs-nya luar biasa ya. Iya. Maksudnya mental itu juga diuji. Betul. Finansial juga iya gitu. Jadi semuanya kompleks gitu. Jadi mereka mungkin mengkhawatirkan hal itu. Tapi saya selalu meyakinkan bahwa bisa kok gitu. Selalu diberikan doa aja gitu. Saya selalu mencoba untuk bijak diberikan doa dan support. Nanti pasti ada waktunya saya itu goal ekspor gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga sudah melihat hasilnya dan support selalu gitu. Jadi memang usaha tidak mengkhianati Hasil. hasil. Emang Betul. Disiplin adalah kuncinya, disiplin dan passion ya. Oke. Nah, ngomongin soal fashion nih, kan memang tentunya orang tuanya Bu Adinda ini kan memang khawatir nih ada persaingan di bidang fashion tuh cukup tinggi, apalagi bukan bidangnya ibu pada awalnya. Nah, gimana caranya nih? Kan ibu berhasil di bidang ini. Gimana caranya dengan ups and downs dalam bidang fashion ini sebagai entrepreneur ini? Nah, gimana caranya menanggapi agar tetap stabil bisnisnya dan bahkan leading dalam persaingan tersebut? Persaingannya global loh, bukan lokal aja. Ya, menanggapi hal tersebut tetap ya kita itu mengedepankan kualitas gitu. Karena misalkan kita berperang soal harga, kita itu udah memiliki market masing-masing. Ada yang mereka bersaing hancur-hancuran harganya, murah-murahan. Kalau kita bukan seperti itu, kita lebih ke art, handmade itu kan semacam kreatif, kerajinan ya. Jadi bukan masalah harga murah-murahnya, tapi bagaimana kamu bisa memprovide produk yang sekian dengan harga yang worth it gitu, yang competitive price seperti itu. Kemudian customer service kita harus, itu yang mungkin sepele tapi yang banyak dilalaikan oleh banyak pengusaha gitu ya. Orderan udah laris tapi customer service itu dilalaikan. Jadi udah dapat order banyak, kemudian customer service-nya itu menurun after sales atau bagaimana gitu. Jadi saya selalu mengkomunikasikan bahwa kalau ada komplain, setidaknya misalkan ada komplain kita harus memberikan di luar ekspektasi mereka gitu. Setidaknya contoh kita ada tasnya ini jahitannya ternyata ada miss gitu ya, atau mungkin kurang rapi yang saat diterima dia gitu. Kita ada lalai gitu. Kita berikan yang baru gitu. Jadi semacam customer service itu yang membuat mereka itu malah jadi langganan. Itu terjadi. Itu di lokal waktu itu ada kesalahan sedikit ya. Tidak fatal, sedikit gitu. Ada satu kompartemen dompet yang kurang pas gitu. Kita ganti baru langsung, malah dianya order tas. Itu terjadi di kita. Jadi kebanyakan yang order di Adiser itu loyal-loyal karena kita mengedepankan customer service seperti itu. Oh, malah pengalaman unik ini nih yang jadi pembelajaran yang sangat penting buat kita ya. Jadi mengedepankan customer service dan quality produk. Nggak cuma sekedar stop jual di situ aja, itu sangat ditekankan ya Bu. Apalagi kalau misalnya memang bidang fashion ini kan wah kompetisinya cukup banyak. Apalagi kalau misalnya produknya juga cukup tinggi, unique selling point-nya juga harus ya di atas rata-rata. Tapi yang memang bikin customer loyal itu adalah customer service dari Adiser Leather. Nah itu sukses story yang menarik sekali itu. Kalau misalnya boleh tahu, inspirasi apa yang memberanikan diri Mbak untuk akhirnya bisa melakukan ekspor? Oke. Waktu itu ada kejadian unik ya. Kita memproduksi tas, kemudian ada teman yang membawa merek Eropa. Kemudian saya sandingkan gitu. Coba ini mereknya ditutup atau dilepas gitu. Kita juga nggak akan tahu kan mana yang lokal, mana yang istilahnya yang import gitu. Karena saya percaya waktu itu emang kualitasnya bisa diadu Adiser dengan merek yang Eropa tersebut gitu. Dari situlah saya memiliki dorongan semacam kepercayaan diri yang kuat bahwa ternyata kita bisa kok produk Indonesia itu bersaing dengan produk global mendunia itu bisa gitu, dari kualitas yang kita oke, kemudian kita pasarkan sesuai dengan kolam yang pas, itu kita bisa bersaing dengan produk yang lokal, produk di luar negeri. Oke. Kalau misalnya boleh tahu nih, saya yakin sebenarnya banyak sekali teman-teman pelaku usaha atau bahkan teman-teman sekalian yang penasaran. Bedanya apa sih omset kalau misalnya jualan dalam negeri sama luar negeri?
kalau misalnya boleh tahu kisi-kisi gitu, bisa naik berapa persen atau misalnya kenapa akhirnya Ibu memilih pangsa pasar internasional daripada pangsa pasar lokal? Kalau berbicara tentang lokal dan internasional pasti jauh sangat berbeda. Pasti saya akan memilih ekspor. Walaupun ekspor itu skalanya kecil, misalkan contohnya cuma 50-100 pieces, kita bisa harganya lebih naik untuk jualan ekspor. Katakanlah kadang kita bayar itu order cuman 300 pieces gitu, tapi nilai itu transaksinya juga sudah ratusan juta gitu. Dibandingkan dengan melebihi lokal lah, setidaknya 1,5 sampai 2 kali lipat dari lokal gitu. Wow, oke, itu cukup gede loh ya untuk dari segi margin profitnya sendiri tuh udah sangat jauh lah di atas rata-rata ya. Udah selain mendapat pengalaman, omset profit yang oke, networking yang oke, memang kita juga kontribusi untuk devisa negara. Jadi itu salah satu alasan kenapa ekspor itu sangat diminati oleh banyak pelaku usaha. Nah, Bu, kalau misalnya kita kembali ke topik mengenai LPEI. Saya boleh tahu nggak, Ibu sudah pertama kali kenal LPEI, terus menjadi mitra binaan LPEI itu ceritanya gimana dan kapan? Waktu itu tahun 2018, sebelumnya saya udah punya mentor ekspor, kemudian beliau malah justru yang memberikan selebaran, Ibu Adinda boleh nih join ini LPEI gitu. Kemudian saya mencoba untuk join seperti seleksi gitu ya, LPEI menjaring new exporter CPNA itu. Kemudian dari situlah, dari ratusan itu, saya tidak berekspektasi tinggi saat itu tahun 2018, tidak berekspektasi tinggi untuk masuk seleksi LPEI. Kemudian saya sudah menyiapkan company profile, invoice, bukti-bukti pengiriman pernah sudah ke luar negeri juga. Kemudian dari situ LPEI malah justru memilih saya 10 besar waktu itu. Oh ya? Jabodetabek tahun 2018, kemudian mendapatkan fasilitas dari LPEI semacam pembelajaran-pembelajaran seperti itu, ilmu-ilmu yang diberikan. Kemudian yang paling berkesan itu ikut Trade Expo Indonesia waktu itu. Jadi tahun 2018 kita mendapatkan booth seperti itu dari LPEI. Jadi satu grup 10 orang ya Jabodetabek itu mendapatkan fasilitas dari LPEI, dan kita juga ada business matching. Jadi cukup membantu sekali waktu itu. Jadi istilahnya kita lebih mengenal dunia ekspor melalui LPEI. Oke, jadi memperdalam pengetahuan mengenai ekspor dan membuka akses pasar lagi via LPEI ini ya. Jadi kalau misalnya saya bisa recap nih, Ibu sudah ikut program coaching program for new exporter, yaitu pelatihannya yang seringkali disebut CPNA. Lalu sudah ikut pameran internasional melalui TEI tahun 2018 ya. Lalu selain itu juga sudah ikut business matching, dan dari situ juga Ibu kalau tidak salah pernah ikut program global marketplace-nya juga ya, Bu? Iya. Oke, jadi cukup banyak benefit yang akhirnya membukakan mata Ibu terhadap layanan-layanan yang sudah disediakan oleh LPEI, sehingga dapat membukakan akses pasarnya Ibu lebih luas lagi. Oke, menarik sekali. Dan di sini yang di TEI itu ya, yang Ibu belajar, aduh gimana sih caranya kita nge-handle customer bule ini. Jadi sehingga di situ kita bisa mawas diri, gimana caranya kita bisa improve diri sendiri agar kedepannya bisa lebih sukses di kancah global. Oke, menarik sekali. Nah, ini kan Ibu sudah berhasil nih ekspor ke 10 negara yang tadi Ibu udah mention, itu kan udah banyak banget. Tapi saya penasaran, apakah ada target ekspor spesifik ke lokasi atau negara selanjutnya kah? Sebenarnya kita memang masih kepingin fokus ke Amerika ya, yang tadi secara bahasa juga kita bahasa Inggris, kemudian pembayaran juga oke, harga juga mereka sangat menghargai produk kualitas Indonesia. Orang Amerika bayar Amerika itu sudah tahu loh, dari negara Asia lainnya Indonesia itu paling mahal. Tapi mereka menghargai mahal tapi sebanding dengan kualitas yang kita berikan gitu. Dan Adisar sendiri juga saya selalu mengkomunikasikan kepada tim, kita harus memberikan sesuatu, kadang itu seperti memberikan sesuatu yang lebih dari yang mereka ekspektasikan gitu. Jadi hal tersebut yang harus saya berikan mindset kepada tim saya. Kemudian untuk buyer negara lain itu kita ingin ke Australia dan Dubai. Kemarin kita sudah ada kontekan dengan orang Dubai, dan ini masih approach ya awal-awal. Itu kan tidak butuh 1 bulan 2 bulan. Kita biasa approach gitu untuk long term itu biasa 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Tapi sekalinya kita udah
long term ini sudah oke gitu, dia biasa repeat order terus gitu. Jadi memang tidak ada yang instan, bahkan proses negosiasinya aja bisa sampai 6 bulan ya. Wow, setelah 6 bulan itu pun masih proses sampling, baru nanti repeat ordernya ya bisa kemungkinan tahun depan. Tapi kalau misalnya memang sudah memegang kepercayaan para customer itu, ya disitulah memang suksesnya. Di situ baru kita bisa bilang kita sukses, gitu ya Bu. Oke, menarik sekali. Bu Adinda, kalau misalnya boleh tahu, sebelum kita tutup sesi ini, harapan kedepannya untuk Adisher Leather dan LPI apa sih? Harapan saya itu LPI memberikan banyak wadah untuk Adisher maupun UMKM itu seperti lebih ke business matching ya. Kalau untuk ilmu kita udah cukup lumayan ya. Maksudnya kita sudah tahu, hanya tinggal di-link-kan dengan buyer-buyer yang senis dengan kita gitu. Jadi memberikan wadah yang untuk business matching agar kita bertemu dengan buyer yang tepat sesuai dengan pasar kita gitu. Oke. Siap. Oke, itu menarik sekali karena kebetulan kita memang akan ada program tersebut. Nah, selanjutnya sebelum kita tutup sesi sore hari ini, saya ingin berterima kasih banyak Bu Adinda atas waktunya, sudah mengundang kita ke lokasi juga dan sudah menyempatkan waktunya dalam acara Dialog Rabu kita pada hari ini. Sebelum kita tutup sesi pada sore hari ini, apakah ada pesan-pesan untuk teman-teman UMKM sekalian, para sahabat ekspor, supaya mereka lebih semangat menjalani ekspornya? Pesannya sih singkat ya, tetap semangat membuat produk Indonesia, lokal Indonesia, berani mendunia. Oke, itu pesan yang sangat bagus sekali loh. Tetap semangat, berani mendunia. Ya. Baiklah, terima kasih banyak Ibu Adinda sudah menyempatkan waktunya di sore hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sahabat ekspor sekalian yang sudah nonton episode Dialog Rabu pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam ekspor!